Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Arfilia. Saya akan memaparkan materi yang sudah diberikan dan saya akan menjawab pertanyaan dari pematik yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah 5 hal penting yang dibahas dengan materi pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Tantangan revolusi industri 4.0 terhadap keberagaman Indonesia menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 dengan digitalisasi dan teknologi tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga ada dampak negatif berupa berkurangnya interaksi langsung antara masyarakat. Hal ini berpotensi untuk menciptakan kesenjangan komunikasi yang dapat memicu konflik sosial terutama dalam masyarakat Indonesia yang beragam dari segi etnis, suku, ras, dan juga agama serta budaya. Yang kedua adalah konsep dan tujuan pendidikan multikultural, yaitu materi menguraikan pendidikan multikultural sebagai pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memahami diri sendiri, membekali peserta didik dengan mengetahui tentang budaya lain, mengurangi diskriminasi dan membantu mengusahakan kemampuan dasar. Pendidikan multikultural menyasar berbagai kelompok seperti perempuan, kelompok etnis, minoritas kebahasaan, dan kelompok berpendapat rendah dan juga penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah pembentukan karakter bangsa melalui nilai-nilai kehidupan, yaitu penulis menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, demokrasi, cinta tanah air, dan nilai-nilai lainnya sebagai bagian dari pendidikan multikultural untuk membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan identitas nasional Indonesia. Yang keempat adalah strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Materi ini menjabarkan cara mengimplementasikan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah, termasuk membangun paradigma keberagaman inklusif, menghargai keragaman bahasa, membangun sikap sensitif gender, pemahaman kritis terhadap ketidakadilan sosial, sikap anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan serta umur. Yang kelima adalah integrasi pendidikan multikultural dengan kurikulum nasional, yaitu penulis juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pendidikan multikultural dengan identitas nasional melalui desain kurikulum berbasis kearifan lokal. Pendidikan kewarganegaraan juga perlu dioptimalkan untuk mengembangkan nilai-nilai identitas nasional dengan harapan peserta didik tidak hanya mengetahui tetapi juga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pengalaman dan langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural, yaitu sebagai seorang pendidik, saya telah mengamati dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pendidik multikultural di sekolah tempat saya bekerja. Berikut adalah pengalaman saya yang ada di sekolah. Yang pertama adalah mengadakan festival seni dan budaya di setiap tahunnya. Setiap tahun di sekolah kami mengadakan festival untuk menampilkan keragaman budaya siswa-siswa kami, yaitu siswa kami mempresentasikan dalam segi pakaian tradisional, makanan, tarian, serta mereka dapat menceritakan cerita rakyat dari asal mereka masing-masing. Yang kedua adalah yaitu kelas bahasa daerah. Kami di sini yaitu mengintegrasikan pembelajaran bahasa daerah setempat sebagai muatan lokal, di mana siswa dari berbagai latar belakang etnis belajar untuk memahami
dan menghargai bahasa lokal. Yang ketiga adalah diskusi kelas tentang isu-isu keberagaman, yaitu kami sebagai seorang pendidik yaitu secara rutin mengadakan diskusi kelas tentang isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi, membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis tentang topik-topik ini. Langkah-langkah yang konkret untuk di masa depan yaitu dengan cara yang pertama adalah mengembangkan kurikulum inklusif. Yang pertama adalah mengintegrasikan perspektif multikultural ke dalam semua mata pelajaran. Yang kedua adalah memilih materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah mengembangkan proyek kolaborasi yang mengeksploitasi keberagaman perspektif budaya. Yang kedua adalah pelatihan sensitivitas budaya untuk guru. Yang pertama adalah menyelenggarakan workshop ataupun secara pelatihan tentang kesadaran budaya inklusif. Yang kedua adalah membentuk kelompok diskusi untuk berbagi praktek baik dalam pembelajaran multikultural. Yang ketiga adalah mengundang ahli pendidik multikultural untuk memberikan pelatihan kepada pendidik. Yang ketiga adalah program mentoring lintas budaya. Yang pertama adalah membangun sistem, yaitu antara siswa dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua adalah menciptakan kelompok belajar yang beragam untuk mendorong interaksi antar budaya. Yang ketiga adalah menginspirasi proyek penelitian kelompok yang menggabungkan perspektif beragam. Keempat adalah ikut sertanya keterlibatan antara orang tua, siswa, dan masyarakat setempat. Yaitu yang pertama adalah mengundang orang tua dari berbagai latar belakang untuk berbagi tentang budaya mereka masing-masing. Yang kedua adalah mengorganisasikan kunjungan di berbagai tempat ibadah atau pusat budaya. Yang ketiga adalah melibatkan tokoh masyarakat dari program pendidikan multikultural di sekolah. Yang kelima adalah menciptakan lingkungan fisik yang inklusif. 1. Menampilkan poster dan karya seni yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Yang kedua adalah menyediakan buku-buku dari sumber belajar yang berbeda dalam upaya menampilkan berbagai budaya. Yang ketiga adalah menciptakan ruang diskusi yang aman untuk membahas isu-isu yang sensitif. Yang keenam adalah mengevaluasi dan merefleksi berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah mengembangkan metrik untuk mengukur efektivitas program multikultural. Yang kedua adalah secara rutin mengevaluasi kebijakan sekolah untuk memastikan inklusivitas. Yang ketiga adalah mendorong refleksi diri pada siswa dan guru tentang prasangka stereotip, yaitu dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, saya yakin dapat menciptakan lingkungan belajar yang saling menghargai keberagaman, mendorong berdialog antara budaya, juga untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki karakter kuat dan menghormati identitas nasional di Indonesia di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 di video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Berdasarkan pengamatan saya tentang film New Boy yang saya lihat dan saya tonton, saya dapat mengidentifikasi beberapa pelajaran penting yang terkait tentang pendidikan multikultural. Yang pertama adalah tantangan adaptasi lintas budaya. Dalam film ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh anak yang bernama Joseph, seorang anak dari Afrika ketika beradaptasi dengan lingkungan baru di Irlandia, yaitu adanya perubahan yang drastis dari siswa yang cerdas dan komunikatif di negara asalnya menjadi siswa yang pendiam di lingkungan baru
Ini dapat menunjukkan dampak psikologi dari perpindahan lintas budaya pada siswa tersebut. Yang kedua adalah dampak trauma pada proses belajar. Ayah Joseph adalah seorang pendidik yang telah terbunuh, sehingga trauma yang dibawa oleh Joseph ke sekolah baru. Hal ini dapat mengingatkan kita bahwa beberapa siswa mungkin membawa pengalaman traumatis yang mengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Yang selanjutnya adalah perundungan berbasis stereotip etnis, di mana panggilan lelucon tentang kelaparan yang ada di negara Utopia menunjukkan bagaimana lelucon itu digunakan untuk melecehkan anak tersebut. Ini penting untuk mengajarkan keragaman budaya dan menghilangkan stereotip berbahaya dalam lingkungan pendidikan tersebut. Keempat adalah peran aktif dalam mengatasi diskriminasi, yaitu pentingnya menjadi pembela bagi mereka yang mengalami diskriminasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif. Kelima adalah kegagalan sistem pendidikan dalam menanggapi diskriminasi, yaitu guru tidak menghiraukan laporan dari siswa atau mengabaikan laporan dari siswa tentang pelecehan yang terjadi pada anak tersebut, sehingga Joseph bisa dapat mencerminkan bagaimana sistem pendidikan terkadang gagal dalam melindungi siswa dari latar belakang minoritas, menunjukkan perlunya pelatihan sensitivitas budaya bagi pendidik. Yang keenam adalah kekuatan kesamaan dalam membangun jembatan antar budaya. Momen akhir ini di mana ketiga anak laki-laki tersebut akrab dengan mengejek guru, mereka menunjukkan bagaimana menemukan kesamaan. Dalam hal ini, pengalaman bersama tentang otoritas dapat membantu mengatasi perbedaan budaya dan membangun persahabatan. Ketujuh adalah resiliensi dalam menghadapi adversitas, yaitu dalam akhir cerita ini, senyum yang didapat Joseph ketika ia merasa mendapatkan teman menggambarkan resiliensi anak-anak dalam menghadapi lingkungan menantang dan kemampuan untuk beradaptasi meskipun menghadapi hambatan signifikan. Yang ke-8 adalah pentingnya memahami konteks siswa, di mana konteks antara anak Joseph dari Afrika yaitu dan tinggal di Irlandia menunjukkan betapa pentingnya bagi pendidik untuk memahami konteks dan latar belakang siswa mereka untuk dapat mendukung mereka secara efektif. Film ini memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana sekolah dapat menjadi lingkungan yang sulit bagi siswa dari latar belakang yang berbeda, tetapi juga menunjukkan bahwa persahabatan dan penerimaan dapat tumbuh bahkan dalam situasi yang menantang. Sebagai pendidik, ini mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, menghargai keberagaman siswa, dan secara aktif mengatasi diskriminasi dan perundungan berbasis stereotip etnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.